Saya yakin waktu Anda menikah 15 tahun yang lalu, Anda tidak pernah bisa membayangkan perjalanan perkawinan Anda itu sampai sekarang seperti ini. Benar gak? Benar, Pak. Ya. Mimpi boleh, cita-cita boleh. Ada yang ngomong tidak ada masa lalu tapi ada masa depan, silahkan. Tapi fakta perjalanan belum tentu sama, betul kan? Betul, Pak. Nah, udah mulai ngaku ini ya kan. Gini, waktu saya masuk kereta api, apa saya punya cita-cita bisa digitalisasi segala macam? Enggak. Saya itu cuma targetnya itu sederhana-sederhana. Bersihkan toilet dulu, berhasil. Saya coba lagi. Renstra jangka panjang ada enggak? Ada. Tapi buat saya ini angin. Karena kalau tahapannya ini enggak dicapai, itu yang lain omong kosong. Kan kita juga menikah bilang, oh nanti begini, begini. Tapi jalaninnya ini kan harus dijalani. You have to do it. Ya, apapun juga. Nah ini saya pelan-pelan. Terus Anda tanya yang kedua, masa bisa mikirin sampai digitalisasi segala macam? Makanya saya bilang waktu itu sama direksi saya, kita coba perbaiki yang sederhana dulu ya. Kalau berhasil, nah, kita coba digitalisasi, kita siapin sekarang nih, ngubah mindset, ngubah ini, change the mindset, ngubah organisasi. Semua bilang, saya ini sebelumnya banker, sebelum masuk kereta api ini. Kalau tadi baca, kalau sempat baca riwayat kerjaan saya, semua nggak ada yang percaya. Wah, jangan-jangan ini nggak berhasil. Ya, studi Bank Dunia, ada studi ITB, BPPT, semua tentang revitalisasi kereta api. Saya cuma tanya, studi segini banyak ini hasilnya apa? Ya, coba saya kerjakan cara saya aja satu-satu, buktinya sustain. Karena saya ngerubahnya satu-satu itu termasuk ininya. Dan bertahap, toilet bisa lampu, lampu bisa hemat kertas bisa disiplin tepat waktu, kalau waktu tugas. Kalau ini tidak bisa, nggak mungkin Anda sekarang naik kereta dari yang PJK tadi siapa? Ya, kalau sekarang kan berangkat 14.21, pas 14.21 berangkat kan, betul kan? Tibanya 06.47 persis juga kan? Nah, itu kalau nggak disiplin dari dirinya dibikin dulu organisasi ini, masa bisa? Nggak mungkin bisa, walaupun pakai satelit, pakai GPS. Kan yang jalankan tetap orang. Itu, ya ada sih, ya alatnya macam-macam, termasuk alat misalnya sanksi, ada. Jadi dulu ya, kalau mulai itu yang terlalu cepat lebih dari 2 menit dan terlalu lambat lebih dari 5 menit dihukum. Udah satu set dihukum, semua pengendali, pusat kendali, semua yang waktu dinas dihukum. Hukumnya gampang, ditaruh menjadi penjaga pintu perlintasan di mana dia daerah dibesarkan. Supaya menarik kan? Iya kan? Sanksi sosial juga. Sanksi sosial. Nah dulu kepala krunya namanya Pak Subakir. Kalau tiap kali manggil orang dipindah, dimutasi karena salah, dia bilang, gini ya, saya ini sudah tua, saya kalau mindahin orang nanti saya lupa, nggak saya balikin. Ampun Pak, oh takut, tak ampun. Coba misalnya Anda kalau orang Madiun, ya kan, jadi kepala pusat kendali terus dipindah jadi penjaga pintu perlintasan di dekat alun-alun Madiun, apa enggak pusing yo, iya kan? Ayo, enggak mau keluar. Nah ini untuk, tapi orang itu merubah mindset tidak bisa karena sanksi atau aman atau hukum. No. Itu merubah mindset itu menimbulkan kesadaran, dan kesadaran yang paling besar itu bisa dikasihkan, saya selalu percaya, mencontohkan dari leadership. Kan Anda bilang 70% lebih fail because of the leadership, dia nggak mau ngasih contoh. Saya di kereta api untuk membuat semua akar rumput saya disiplin itu, saya ini 2000 hari kalender di kereta api, 2000 hari kalender, bukan hari kerja. Saya itu yang sempat pulang ke rumah dan tidur di rumah kurang dari 200 hari loh. Benar Pak?
Ya habis bagaimana? Wong anak buahnya SD dan SMP. Wah ya apa ndak pusing ya. Mau cuma diperintah pakai telex itu, pakai surat perintah pakai telex zaman dulu. Ya, dia cuma baca gini aja, ya udah saya jalanin aja saya enak dia. Nah, menjawab ya. Next. Menjawab Mas Feby. Oke. Ya, yang keyakinan tadi belum kayaknya Pak Jono. Oh, belief Bukan. apa Pak? Iya. Sehingga Bapak tuh tadi kan, Apa? yang tadi yang belief tadi udah dijawab. Oh enggak yakin. Makanya saya cerita kayak Anda menikah kan, Anda yakin bisa terus? Ya, but we try our best. Kita melakukan yang terbaik. Ya, jatuh bangun pasti, hidup itu semua begitu. Ya, orang hidup itu harus ada jatuh bangun. Kalau dia bangun terus nggak jatuh, nggak pernah jatuh, itu dia pasti akan lupa sama Sang Pencipta. Makanya ya saya ya apa keyakinan apa? Nggak ada saya, nggak ada sama sekali. Saya coba satu-satu, keyakinan ini saya bangun berdasarkan keberhasilan yang kecil-kecil, satu gitu. Range panjangnya ada. Kita mau mencapai digitalisasi yang sekurangnya we can match dengan air travel. Bisa. Tapi proses ke sini orang banyak nggak tahan. Ada satu lagi. Anda kalau mau memimpin transformasi besar ya, itu agenda untuk diri sendirinya itu sudah nggak boleh ada, sama sekali. Ya, kayak seorang ibu itu kalau begitu punya anak, dia mati-matian ngurusin anaknya, ya, apapun untuk dirinya sendiri itu sudah sangat amat berkurang lah, betul nggak? Betul Pak. Nah, betul kan? Nah, gitu. Kalau mau contohlah jiwa seorang ibu yang normal tapi, ya, nah, ini benar. Contoh ya. Saya dipindah dari kereta api ke perhubungan itu 27 Oktober 2014. Januari 2013, Wakil Menteri Perhubungan yang belakangan menjadi Kepala Otorita IKN terus mengundurkan diri itu, Pak Bambang Susantono, panggil saya, ngopi di stasiun Gambir. Dia bilang apa? Pak Yonan, Bapak ini mau nggak kalau dipindah ke Garuda? Garuda ya, karena Pak Emir Sattar udah lama. Saya tanya, Pak ini perintah atau pilihan? Enggak, terserah Pak Yonan. Oke. Karena ditanya nih sama Menteri BUMN, waktu itu Pak Dahlan Iskan. Saya bilang, saya akan minta waktu, boleh enggak Pak ngadep Pak? Boleh. Saya tanya Pak Dahlan, Pak saya mau dipindah Garuda. Enggak, terserah kamu. Kamu mau ke Garuda oke, enggak, mau tetap di kereta api oke. Ini perintah bukan Pak? Bukan, pilihan. Ya sudah, saya tetap di kereta api. Ya udah gitu, saya balik dipanggil lagi, kenapa nggak mau ke Garuda? Loh ini orang ini gimana? Katanya milih. Saya bilang Pak, saya ingin transformasi di kereta api itu terus Pak. Kereta api ini belum selesai Pak, tolonglah dikasih saya waktu. Loh tapi di Garuda penghasilannya lebih tinggi segala macam. Loh kalau penghasilan lebih tinggi saya nggak akan ke kereta api zaman itu, wong saya di Citibank. Saya pindah dari Citibank ke kereta api, penghasilan saya sisa 10% loh. Bukan kurang 10% Pak, sisa 10% Pak.